seandainya skenario itu tidak bisa dilakukan, ada yang mengusulkan daripada dengan Cak Imin, Prabowo dengan Cak Imin masih lebih mending, masih lebih baik Prabowo dengan Gibran. Seandainya Cak Imin mampu bersikap dewasa, mengakui seluruh kesalahan masa lalu, bersimpuh di hadapan Ibu Sinta Nuriyah Wahid, bersimpuh di seluruh keluarga besar Ciganjur, dan menyerahkan tampuk pimpinan PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, banyak manuver sudah dilakukan oleh para tokoh politik, para pemimpin parpol. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Cak Imin, Muhaimin Iskandar, yang baru-baru ini dia mengunjungi atau mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan para pendukungnya Cak Imin pun rame-rame menjodohkan pasangan Prabowo Cak Imin. Ya, sebenarnya geliat atau kehendak memasangkan Prabowo Cak Imin sudah cukup lama dilakukan oleh para pendukung PKB, tetapi walau alam apakah Prabowo bersedia atau tidak begitu. Nah, sebelum ini Cak Imin juga melakukan manuver ingin berkoalisi atau menjajaki potensi koalisi dengan PKS dengan nama koalisi semut hitam. Semut hitam apa semut hijau ya? Nggak tahu. Belum lama menjajaki koalisi dengan PKS, tiba-tiba berbalik arah ingin dengan Prabowo. Ini nggak jelas banget nih. Apa gara-gara banyak dibully oleh kader-kader NU itu ya, banyak yang mau hengkang dari PKB kalau benar-benar PKB berkoalisi dengan PKS. Nah, ini terkait dengan hal tersebut, ini banyak juga yang meragukan pasangan ini bisa memenangkan pertarungan pada Pilpres 2024. Alasannya adalah karena Cak Imin dinilai tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari kader-kader NU. Ada banyak faktor lah ya. Ada banyak faktor terkait dengan manuver-manuver atau statement politik yang kurang strategis. Baru-baru ini juga terkait dengan sikap Cak Imin yang tidak simpatik terkait atau terhadap Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf pasca Muktamar Lampung. Walaupun akar persoalan yang substansial paling utama adalah sampai hari ini semenjak Cak Imin mengkudeta Gus Dur, tidak segera menyelesaikan atau melakukan islah dengan keluarga Ciganjur. Keluarga Ciganjur sampai hari ini pun masih memiliki kesan atau mencap Cak Imin sebagai pengkhianat Gus Dur. Gitu. Dan ini pun diwujudkan dengan barisan Gus Durian yang membuat apa yang disebut dengan Barikade Gus Dur yang berpusat di Jawa Timur. Salah satu misi pentingnya adalah akan menghadang apapun langkah politik yang dilakukan oleh Cak Imin dalam setiap perhelatan politiknya, baik itu tingkat lokal, pilkada misalkan, ataupun tingkat nasional. Nah, di kubu Prabowo sendiri juga ada kelemahan. Kalau tentang kedewasaan, kematangan politik Prabowo tidak ada yang meragukan lah ya. Tetapi di dalam internal Gerindra sendiri juga ada sosok yang tidak marketable, sosok yang sering kontroversial, sosok yang sering berdekatan dengan ex-ormas terlarang, bahkan sering nyinyir, menyudutkan, melawan gerakan-gerakan anti terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88. Nah,
Kelemahan-kelemahan ini saya kira memang menjadi titik lemah krusial bagi kalau seandainya ada pasangan Prabowo Cak Imin. Nah, mestinya kelemahan di antara salah satu pihak itu bisa ditutupi untuk mendongkrak kelemahan yang lain. Misalkan begini, Prabowo memiliki kelemahan karena membiarkan salah satu pengurusnya bermanuver yang cukup destruktif untuk dalam hal bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini harus diwujudkan dengan baik. Dalam hal bagaimana kita anak-anak bangsa melawan gerakan radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Nah, mestinya kekurangan Prabowo ini bisa ditutup dengan nilai yang kelebihan yang sangat besar yang menonjol sehingga kemudian bisa menutupi titik lemah. Kalau misalkan Prabowo tidak bisa memecat kadernya yang tadi saya sebutkan, yang sering kontroversial itu. Seandainya itu berhasil dilakukan, Prabowo berani membuang kader-kadernya yang kontroversial, saya kira itu nilai poin yang sangat penting. Itu bagus membuktikan bahwa Pak Prabowo memang memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air yang tidak diragukan, tidak bermain 2, 3, 4 kaki di dalam politiknya. Nah, kemudian dari kelemahannya Cak Imin yang sudah saya sebutkan tadi, seandainya Cak Imin, oke lah dalam konteks PKB Gerindra ya, bukan dalam konteks Prabowo Cak Imin. Seandainya Cak Imin mampu bersikap dewasa, mengakui seluruh kesalahan masa lalu, bersimpuh di hadapan Ibu Sinta Nuriyah Wahid, bersimpuh di seluruh keluarga besar Ciganjur, dan menyerahkan tampuk pimpinan PKB. Monggo kersolah, apapun jangan dilakukan dengan PKB oleh keluarga Ciganjur, dia akan manut. Mau jadi wakil ketua, mau jadi sekretaris, mau dibuang demi PKB, saya ikhlas. Misalkan Cak Imin mampu, sanggup melakukan itu, saya kira selesai. Itu baru namanya santri. Santri yang punya adab, santri yang harus tunduk terhadap sesepuhnya. Seandainya itu dilakukan selesai, Gerindra PKB bisa oke. Prabowo membuang kader yang kontroversial, Cak Imin meminta maaf dan mengembalikan tampuk PKB, segera membuat reshuffle pengurusan PKB yang baik, yang bagus, serahkan kepada para kiai-kiai sepuh yang terbaik seperti apa, selesai. Seandainya Cak Imin mampu melakukan seperti yang tadi saya ilustrasikan, insya Allah suara PKB, suara NU akan menjadi bulat dan kontroversinya sangat sedikit lah. Tetapi kalau hari ini, ya walau alam, kalau Cak Imin masih kekeh dengan sikap-sikap politiknya seperti yang kita lihat, yang kita saksikan hari ini, ya sudah, walau alam. Ya dari keluarga Gus Durian sendiri sudah jelas pasang barikade dengan barikade Gus Dur, itu kan sudah jelas. Belum lagi yang lain, tokoh-tokoh NU yang tidak simpatik dengan cara-cara berpolitik Cak Imin sampai hari ini. Ini susah. Nah, terkait dengan hal itu semua, seandainya skenario itu tidak bisa dilakukan, ada yang mengusulkan daripada dengan Cak Imin, Prabowo dengan Cak Imin masih lebih mending, masih lebih baik Prabowo dengan Gibran. Dia mengatakan bahwa Gibran walaupun bukan kader NU yang dibesarkan melalui kaderisasi di tubuh NU, tetapi dia sangat dekat dengan tokoh-tokoh NU di Solo. Dia sangat menghormati, tawaduk, punya adab dengan para NU. Ada banyak momen, ada banyak peristiwa yang membuktikan itu. Saya kira ini juga positif usulan ini. Usulan ini saya kira juga positif karena otomatis kalau ini dilakukan maka Gibran akan menjadi daya sedot bagi para pendukung nasionalis, terutama pendukungnya Pak Jokowi. Seandainya nanti terjadi pasangan Prabowo Gibran, kemudian Pak Jokowi juga melakukan atau memberikan dukungan yang penuh, saya kira ini akan luar biasa, pasangan yang tidak diduga-duga, pasangan yang tidak disangka. Prabowo Gibran akan menjadi kawin politik atas permusuhan politik masa lalu dengan bapaknya kan begitu. Permusuhan politik ya dalam tanda petik, bukan permusuhan yang lain. Nah oke, saya kira silakan berikan komentar dan pendapat Anda. Kira-kira Anda mau milih mana? Seandainya dipasangkan Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka atau Prabowo dengan Cak Imin, Muhaimin Iskandar, menurut Anda atau Anda akan memilih siapa? Prabowo Gibran atau Prabowo
Cak Imin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.